Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati kami, biarlah roh-Mu berbicara kepada setiap orang yang mendengarkan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, hari ini firman Tuhan diambil dari Roma 12 ayat 1. Mari kita membacanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat ini dimulai dengan dua kata. Karena itu, dua ayat ini merupakan suatu pendahuluan atau suatu alasan Paulus menuliskan Roma 12 ayat yang pertama, bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, dan tidak ada seorang pun juga yang telah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga seolah-olah Tuhan Yesus harus menggantikannya. Seperti Tuhan Yesus berhutang kepadanya, atau karena manusia telah melakukan suatu jasa kepada Tuhan. Saudaraku, persembahan yang bagaimanakah yang dikehendaki oleh Tuhan? Apakah yang telah kita persembahkan kepada Dia? Adakah sesuatu yang bisa diperhitungkan oleh Tuhan oleh karena kita melakukan sesuatu jasa kepada Tuhan? Uangkah? Tenaga, pikiran kita, perasaan kita, atau masa depan kita yang kita berikan untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita dapat persembahkan kepada Tuhan dalam tanda petik, sebenarnya itu semua tidak berarti, semua tidak berguna. Tetapi dengan kasih Tuhan, dengan anugerah Tuhan, ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela, dengan hati yang bersyukur kepadanya, maka Tuhan menerimanya. Tuhan berkenan untuk memberkatinya. Seorang penulis lagu All for Jesus, bagi Yesus Tuhanku, di dalam buku KPPK 349 kita mendapatkannya. Dia adalah seorang wanita yang dipakai oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, karena sejak masih bayi, ibunya mempersembahkannya kepada Tuhan. Dia adalah seorang anak satu-satunya wanita dari 8 bersaudara laki-laki. Tetapi ibunya dengan iman mempersembahkan dirinya untuk pekerjaan Tuhan. Dia adalah Mary Duckworth James. Di usia 11 tahun, Mary menghadiri sebuah KKR. Sebelumnya ibunya memberitahu kepadanya untuk mempersiapkan hati. Mary sungguh-sungguh mempersiapkan hati seturut nasihat ibunya, sehingga dalam KKR itu ia menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadinya. Neneknya mencemoohkan pertobatan gadis kecil ini. Mary kecil tekun berdoa, dan Roh Kudus bekerja di hatinya, meyakinkan akan keselamatannya. Mary mempunyai pertumbuhan rohani yang pesat, dan ia menjadi semakin baik di dalam karakternya. Sehingga neneknya pun akhirnya bertobat melihat perubahan yang terjadi dalam hidup Mary. Sejak usia sangat dini, Mary, gadis kecil ini, telah menyerahkan dirinya dan bersandar kepada Tuhan. Sehingga teman-teman dan guru-guru di sekolah pun mereka akhirnya menerima Tuhan Yesus dan bertobat. Seorang guru Mary bahkan meminta Mary untuk mendoakan dirinya yang sedang menghadapi pergumulan. Di usia Mary yang ke-13, dia telah diberi kepercayaan untuk memimpin sekolah minggu. Saudara sekalian, walaupun gadis ini masih usia sangat belia, masih sangat muda, dia selalu berdoa untuk segala sesuatu di dalam hidupnya, supaya dia tidak mengambil
Ia pun berdoa untuk calon yang akan menjadi teman hidupnya. Dan Mary menikah dengan seorang yang bernama Henry William James. Mary mempunyai bakat menulis yang sangat baik. Ia sering menuliskan surat-surat untuk sahabat-sahabatnya. Surat-surat itu adalah suatu dukungan, suatu doa, suatu semangat untuk teman-temannya, untuk mereka kuat di dalam iman kepada Tuhan, untuk mereka bersandar akan kasih Tuhan. Lirik lagu All for Jesus, bagi Yesus Tuhanku, adalah tulisan karya daripada Mary ketika dia berumur 61 tahun. Lirik ini ditulis ketika dia memasuki tahun 1871. Lirik ini adalah ungkapan rasa syukurnya akan pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun yang telah lalu. Bagaimana Tuhan telah memimpin hidupnya, bagaimana Tuhan telah memberkati hidupnya. Seorang musisi yang mengubah melodi ataupun not-not daripada lirik ini adalah seorang yang bernama William James Kirkpatrick. Beliau lahir di Prancis tahun 1838. Lagu ini tetap dinyanyikan sampai pada hari ini di gereja-gereja. Ia adalah seorang guru di sekolah dan pemusik. Pada usia 16 tahun, ia belajar musik di Philadelphia. Ia pandai bermain cello, fife, flute, organ, dan violin. Ia melayani di paduan suara sebagai pemusik dan mengajar sekolah minggu. Lagu ini masih terus dinyanyikan sampai pada hari ini di gereja-gereja Tuhan. Persembahan yang bagaimanakah yang berkenan kepada Tuhan? Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Adalah seorang wanita sangat miskin. Ia adalah seorang janda. Tidak ada sesuatu yang berharga yang dimilikinya. Dia tidak pandai. Dia adalah wanita yang sederhana. Tidak ada sesuatu pun keahlian yang bisa dibanggakannya, yang bisa dipersembahkannya. Namun suatu hari ketika ia datang ke bait Allah, di dalam hatinya dia berpikir, apakah yang dapat kupersembahkan, kubawa ke rumah Tuhan. Bawalah persembahan ke rumah Tuhan. Janganlah orang datang ke rumah Tuhan dengan tangan hampa. Itu menjadi beban di dalam hatinya. Saat itu dia rindu datang ke rumah Tuhan. Dia membawa seluruh hartanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin apa yang menjadi hal yang paling berharga di dalam hidup kita tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Mereka akan menyepelekan persembahan kita. Tetapi wanita ini tidak peduli. Yang dia tahu, dia membawa semua hartanya ke rumah Tuhan. Dan di sana dia memberikan dengan rasa ucapan syukur sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dia memberikan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur. Luar biasa, di situ Tuhan Yesus duduk dan Tuhan Yesus mengapresiasinya, memberikan pujian atas persembahannya. Tuhan Yesus memberikan pujian tidak kepada wanita itu. Dia mengajar para muridnya. Dia mengatakan itu adalah persembahan seluruh hidupnya, persembahan yang terbaik. Semua orang yang hadir pada hari ini memberikan persembahan di bait Allah. Mereka memberikan dari apa yang menjadi kelimpahannya. Tetapi wanita ini memberikan seluruh hidupnya. Setelah memberikan ini, tidak ada lagi sesuatu yang dapat menopang hidup wanita ini. Dia tidak peduli, saudaraku sekalian. Dia tahu dia telah memberikan karena dia mengucap syukur untuk segala pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian,
Wanita ini pun tidak menerima pujian langsung dari Tuhan. Dia tidak tahu kalau ada seseorang yang memperhatikannya dan yang memujinya, yaitu adalah Tuhan yang punya segala sesuatunya. Dia tidak tahu. Mungkin kita juga ketika kita memberikan persembahan, tidak ada pujian yang kita dengarkan dari siapapun juga. Dan kita juga tidak tahu apakah Tuhan memuji kita. Tetapi saat kita memberikan persembahan dengan hati yang rela, dengan hati yang bersyukur, percayalah Tuhan tersenyum. Tuhan menerima persembahan kita. Of a truth, I say unto you that this poor widow hath cast in more than they all. For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God, but she of her penury has cast in all the living that she had. Memberikan persembahan kepada Tuhan tidak hitung untung dan rugi. Memberikan kepada Tuhan tidak dengan hati yang terpaksa. Tidak ada sungut-sungut di sana. Tidak ada penyesalan. Tidak ada merasa kita telah berjasa pada Tuhan. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Bahwa tidak ada seorang pun juga yang sebenarnya telah memberikan sesuatu kepadanya. Kita hanyalah sebuah debu di hadapan Tuhan. Ditiup angin, maka kita tidak ada lagi. Tetapi Tuhan yang penuh dengan anugerah mau menerima persembahan kita yang kita lakukan, yang kita berikan dengan rasa syukur, dengan rasa hormat, dengan penuh kasih dan rela kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apakah yang telah engkau persembahkan kepadanya? Apakah sudah banyak? Terlalu banyak? Berikanlah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Berikanlah dengan hati yang penuh syukur. Karena segala sesuatu yang kita miliki adalah dari Dia. Dan kita tidak mempunyai apapun juga. Tetapi Tuhan memberkati. Biarlah kita boleh memberikan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatu yang ada pada kami, bahkan hidup kami, jiwa kami, adalah dari Engkau, milik-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, ajar kami untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tidak merasa rugi, tidak merasa khawatir. Setelah kami memberikan kepada Tuhan, tidak hitung untung dan rugi. Terima kasih Bapa. Ajar kami belajar dari janda miskin ini, memberikan seluruh hidupnya dan bersandar kepada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan nyata atas hidup kami. Ku bawakan persembahan kepadamu yang terbaik hanya bagimu. Yang terbaik